Dan gol bunuh diri yang jadi penyebab Andres Escobar dibunuh itu terjadi di laga ini. Mereka udah ngira bahwa hal itu ada hubungannya dengan anggota atau bos kartel narkoba Kolombia. Mirisnya lagi, ketika mereka nembak, mereka itu teriak gol. Oke guys, selamat datang di Zidane Fatoni. Di video kali ini kita bakal ngebahas pesta sepak bola akbar, yaitu Piala Dunia. Jadi pada dasarnya ajang tersebut adalah wadah buat para fans bersuka cita dan teriak gembira buat dukung tim kebanggaan. Tapi ajang yang harusnya bikin bahagia tersebut ternyata menyimpan sejarah kelam. Sejarah kelam tersebut merupakan kejadian tragis dalam dunia sepak bola. Tepatnya di ajang Piala Dunia 1994 yang menyebabkan salah satu pemain timnas Kolombia bernama Andres Escobar harus dibunuh secara nyata karena gol bunuh diri yang dicetaknya pada ajang Piala Dunia tersebut. Kalian mau tahu ceritanya gimana? Kalau gitu langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Jadi guys, pemain yang bernama lengkap Andres Escobar Saldarriaga atau biasa dikenal dengan nama Andres Escobar, lahir pada 13 Maret 1967 di kota Medellin, Kolombia. Dirinya semasa kecil tumbuh di keluarga kelas menengah dan dia juga mengenyam pendidikan seperti anak pada umumnya, yaitu di sekolah bernama Colegio Calasanz. Bahkan dia juga menimba ilmu di perguruan tinggi, yaitu di Instituto Conrado González. Nah, dulu awalnya Andres Escobar main bola bukan dari akademi sepak bola, tapi dia cuma aktif di tim sepak bola sekolahnya. Kalau di Indonesia istilahnya Escobar itu ikut eskul sepak bola. Dan biasa tuh kalau anak bola kan suka pakai sepatu futsal ke sekolah nih. Nah kayaknya Escobar jadi salah satu anak yang kayak gitu deh. Tapi guys, karena bakatnya yang emang nonjol pas main di tim sepak bola sekolah, akhirnya Escobar lebih milih buat prioritasin sepak bola dibanding sekolahnya. Dan sebenarnya Andres Escobar ini juga udah punya channel di sepak bola Kolombia saat itu, karena kakak laki-lakinya bernama Santiago Escobar udah jadi pemain sepak bola profesional duluan. Jadi dia nggak terlalu khawatir lah meski harus ninggalin pendidikannya. Kemudian sebelum berusia 18 tahun, Andres Escobar bergabung bersama klub Kolombia bernama Atlético Nacional, barengan sama kakaknya yang dulu main di situ juga. Nah, udahnya Andres Escobar masuk ke klub profesional. Dan Andres Escobar yang dikenal sebagai bek tengah tangguh, ternyata awalnya gak main sebagai bek tengah, tapi sebagai gelandang bertahan. Cuman dulu ada pelatih lokal bernama Carlos Restrepo bilang ke Escobar gini, "Bar, lu daripada main jadi gelandang bertahan, mending main jadi bek tengah aja. Karena lu punya kelebihan duel udara, tinggi badan, sama penguasaan bola yang baik banget. Jadi sayang gitu kan kalau kelebihan itu malah nggak dimaksimalin," kata Carlos Restrepo. Nah di situ Andres Escobar mikir, ya juga ya, sayang gitu loh kalau kelebihannya nggak dipakai dengan tepat. Akhirnya dia nurut sama Carlos Restrepo dan memulai perjalanan sebagai pesepak bola profesional dengan posisi bek tengah. Kemudian Andres Escobar gabung ke Atlético Nacional kan di usia yang masih 18 tahun. Tapi dia ternyata baru sering main reguler itu di usia 20 tahun. Nah karena dia emang udah main reguler dan bakatnya juga emang tangguh banget sebagai bek tengah, setahun kemudian tepatnya pada tanggal 30 Maret 1988, Andres Escobar debut bersama tim nasional Kolombia dengan melawan Kanada, yang saat itu dia langsung full main 90 menit dan menang dengan skor 3-0. Singkat cerita, pokoknya Andres Escobar ini udah aktif banget nih main reguler, baik itu di level klub maupun tim nasional Kolombia. Dan sebelum event Piala Dunia 1994 juga dia udah banyak banget ngelewatin event internasional, kayak Copa America 1989, 91, 93, terus Piala Dunia 1990, sampai akhirnya baru deh Piala Dunia 1994. Artinya di Piala Dunia 94 ini dia udah banyak banget pengalaman. Jadi wajar banget kalau saat itu dia diamanahi sebagai kapten timnas Kolombia. Nah saat itu juga timnas Kolombia jadi salah satu tim yang paling ditunggu banget performanya. Kenapa? Karena mereka datang ke Piala Dunia 1994 Amerika Serikat ini dengan modal performa yang tangguh banget di ajang kualifikasi. Jadi saat itu timnas Kolombia dilatih oleh pelatih bernama Francisco Maturana. Kemudian diperkuat juga sama beberapa pemain bertalenta seperti Faustino Aprila, Carlos Valderrama, Freddy Rincon, dan tentunya Andres Escobar. Nah di ajang kualifikasi Pildun saat itu mereka mainin 6 laga. Yang dari 6 laga itu mereka meraih 4 kali kemenangan, 2 kali imbang, dan gak pernah kalah sekalipun. Bahkan di laga terakhirnya mereka berhasil ngalahin skuad Argentina dengan skor 5-0. Coba bayangin, Argentina yang saat itu diperkuat oleh beberapa bintang terkenal seperti Hernan Crespo, Batistuta, sampai Maradona bisa sampai kalah dengan skor 5-0. Berarti hal itu cukup ngebuktiin bahwa betapa gokilnya kekuatan timnas Kolombia saat itu. Gak cuma itu, faktanya juga sebelum Pildun 94 dimulai, dari 28 laga yang dijalani timnas Kolombia, mereka cuman sekali kalah. Sih, keren
Keren kan? Jadi ibaratnya masa-masa itu tuh masa emasnya timnas Kolombia. Dan kuncinya emang skuad mereka yang benar-benar solid banget. Ditambah dengan kehadiran Andrés Escobar di lini pertahanan emang bikin mereka sulit banget buat dibobol. Sampai-sampai Andrés Escobar juga dijuluki dengan julukan El Caballero del Football, atau bahasa Inggrisnya Gentleman of Football. Karena apa? Karena gaya mainnya yang elegan, tenang, dan juga bersih banget di lapangan. Bahkan sang legenda Brazil Pelé itu ngasih prediksi kalau timnas Kolombia minimal bisa sampai babak semifinal Piala Dunia 94 kala itu. Nah, tapi ternyata kesuksesan itu gak jadi jaminan buat bikin petualangan mereka di Piala Dunia 1994 jadi mulus. Karena di laga pertama Andrés Escobar dan kawan-kawan justru harus kalah telak dengan skor 1-3 dari Rumania. Otomatis karena kekalahan yang gak biasa itu, skuad Kolombia jadi tertekan. Apalagi di laga kedua mereka harus menghadapi tim tuan rumah yaitu Amerika Serikat, yang tentunya bakal jadi tantangan yang lebih berat lagi. Dan ketakutan itu bener aja terjadi. Tepatnya pada 22 Juni 1994, mereka harus kalah atas Amerika Serikat dengan skor 1-2, tepatnya di menit ke-35. Jadi saat itu ada umpan silang yang dilepaskan oleh pemain Amerika Serikat bernama John Harkes, dan umpan silang itu niatnya pengen dipotong sama Andrés Escobar. Jadi posisinya saat itu Andrés Escobar ngerentangin kaki di depan gawang sendiri. Niatnya emang mau ngehalau bola, tapi bola itu malah mengarah ke gawang sendiri. Terus kiper Kolombia juga gak bisa ngantisipasi karena emang udah mati langkah. Alhasil bola itu masuk ke gawang sendiri dan jadi awal petaka bagi Andrés Escobar. Kemudian setelah kekalahan tersebut, kan timnas Kolombia untuk lolos ke fase gugur tentunya jadi makin sempit. Karena mereka dari 2 laga poinnya masih 0 kan. Sampai akhirnya mereka benar-benar tersingkir karena kalah poin. Meski mereka menang di laga terakhir melawan Swiss, tapi itu gak jadi pembantu mereka buat lolos ke fase gugur. Kemudian karena timnas Kolombia udah gagal lolos ke fase gugur, otomatis mereka langsung pulang dong ke negaranya. Karena ngapain juga kan di sana lama-lama. Nah, cerita intinya dimulai di sini nih guys. Sebenarnya semenjak mereka pulang, banyak pihak termasuk para pemain timnas Kolombia dan juga Andrés Escobar emang udah ada firasat kalau hasil minor mereka di Piala Dunia 94 plus gol bunuh diri Escobar bakal berdampak negatif di negaranya. Mereka udah ngira bahwa hal itu ada hubungannya dengan anggota atau bos kartel narkoba Kolombia yang udah masang taruhan besar dalam pertandingan tersebut. Dan emang di sana kasus kejahatan terus pembunuhan emang marak banget di mana-mana gitu kan. Jadi mereka khawatir lah sama keselamatan mereka. Apalagi Escobar yang cetak gol bunuh diri. Bahkan para pemain timnas Kolombia saat itu sempat ngelarang Escobar buat bepergian keluar rumah. Sampai situasi pasca pertandingan emang bener-bener udah mereda. Karena kalau keluar sekarang-sekarang takut kan ada kejadian yang gak diinginkan. Karena pastinya orang-orang di sana masih sakit hati dan inget sama gol bunuh diri dari Andrés Escobar. Nah, tapi sayangnya Andrés Escobar saat itu malah gak nurut. Dia katanya pengen interaksi sama orang-orang. Udah gatel dan gak betah gitu pengen keluar rumah. Akhirnya pada tanggal 2 Juli 1994 dia keluar rumah dan mengunjungi sebuah bar yang ada di kota Medellin, Kolombia. Terus pas udah selesai dari bar yang udah dini hari banget itu, dia pisah tuh sama temen-temennya. Terus Escobar duduk deh di mobilnya. Dan ketika itu ada sekitar 3 orang yang tiba-tiba mendekat ke arah Escobar. Awalnya mereka cuma ngehina Escobar karena gol bunuh diri yang diciptakan pada saat melawan Amerika Serikat. Terus di momen itu Escobar gak nyaman kan dan ngerasa terancam. Akhirnya Escobar melakukan pembelaan dan teriak minta tolong. Tapi setelah itu salah satu dari mereka ternyata malah ngelapasin tembakan ke arah Escobar. Tembakan sebanyak 6 kali dan juga dalam jarak dekat. Mirisnya lagi ketika mereka nembak, mereka itu teriak gol, seolah lagi meraktekin komentator pas momen gol bunuh diri Escobar lawan Amerika Serikat. Parah banget kan? Bener-bener ringan tangan banget buat ngangkat pistol dan ngelepasin tembakan jarak dekat ke arah Escobar. Habis itu para pembunuh melarikan diri dengan mobil pick up dan tidak sampai 1 jam dari kejadian itu Andrés Escobar dinyatakan meninggal dunia karena tubuhnya yang udah bersimbah darah berkat peluru jarak dekat. Usai kejadian itu, diketahui bahwasanya pelaku penembakan adalah kaki tangan atau pengawal dari salah satu bos narkoba Kolombia, yaitu bernama Humberto Castro Munoz. Dan setelah diselidiki, ternyata benar. Motif dari pembunuhan tersebut adalah karena gol bunuh diri yang dilakukan oleh Andrés Escobar. Dan si pelaku mengaku kalau dia disuruh oleh majikannya bernama Santiago Galon, dengan tujuan membalaskan kerugian besar kepada Escobar yang udah cetak gol bunuh diri. Yang karena gol bunuh diri itu, timnas Kolombia kalah, dan si Santiago Galon itu rugi besar karena kalah dari taruhan. Akhirnya, Castro Munoz dijatuhi hukuman 43 tahun penjara oleh pengadilan setempat. Tapi kemudian gak tahu kenapa hukumannya dikurangi jadi 26 tahun doang. Dan anehnya lagi, pada tahun 2005 Castro Munoz malah dinyatakan bebas dengan alasan berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan. Artinya si Castro ini dipenjara cuma 11 tahun doang. Dan pihak keluarga Andrés Escobar ngerasa bahwa itu gak adil. Hukuman itu gak setimpal sama sekali sama perbuatan yang udah dilakuin oleh si Castro Munoz itu. Tapi akhirnya setelah itu kasus ini dinyatakan selesai. Kemudian untuk menghormati jasa dari Andrés Escobar, pemerintah kota Medellin membuat patung sang pemain untuk mengenangnya. Dan sampai saat ini, setiap tanggal 2 Juli, masyarakat Kolombia khususnya fans sepak bola di sana memperingati tanggal tersebut untuk mengenang jasa Andrés Escobar.
Wow, cukup ngeri juga ya guys. Hanya karena kesalahan di lapangan hijau sampai bikin nyawa melayang. Tentunya hal itu sama sekali gak sebanding. Yang harusnya Piala Dunia jadi ajang pesta sepak bola dunia, tapi malah berdampak pada tragedi yang mengenaskan. Tentunya ini juga jadi pelajaran buat kita semua, bahwa dukung tim sepak bola itu sewajarnya aja lah. Jangan berlebihan apalagi sampai masang taruhan. Kalau mau banyak duit ya bukan taruhan, tapi kerja. Karena kalau kayak gitu justru malah nimbulin banyak dampak negatif. Bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi juga buat orang lain. Jadi itu guys, kisah tentang Andrés Escobar di Piala Dunia 1994. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian mau diskusi atau request fakta unik lain, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like video ini juga kalau kalian suka. Terus klik juga tombol subscribe dan notifikasinya kalau kalian mau ngikutin gua terus buat cari tahu berita dan fakta unik tentang sepak bola. Sekian, see you di next video and bye-bye.